Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eriska Ginawita Dwi Putri SHMK, selaku dosen pengampu mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nesti Triandini dengan NIM 2232011002. Di sini, saya membuat video untuk ujian akhir semester mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Saya akan menjelaskan tentang alternatif penyelesaian sengketa dalam pandangan Islam dengan judul Pendekatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Solusi Alternatif Berbasis Nilai-Nilai Syariah. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada prinsip penyelesaian sengketa dalam Islam, yang ketiga metode penyelesaian sengketa dalam Islam, yang keempat keunggulan metode Islam dalam penyelesaian sengketa, dan yang kelima relevansi dalam konteks modern. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam kehidupan manusia, konflik merupakan bagian yang tak terhindarkan, baik dalam konteks personal, sosial, maupun profesional. Dalam menyikapi konflik ini, Islam menawarkan pendekatan yang tidak hanya berbasis pada keadilan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai persaudaraan dan kedamaian. Prinsip-prinsip ini relevan untuk diterapkan sebagai alternatif di tengah berbagai keterbatasan sistem penyelesaian sengketa modern. Metode Islam memberikan kerangka penyelesaian yang adil, damai, solutif, dengan mengutamakan musyawarah sebagai landasannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip-prinsip Islam ini tidak hanya sebagai bagian dari ajaran agama, tetapi juga sebagai solusi praktis untuk menjawab tantangan dunia modern. Yang kedua yaitu ada prinsip penyelesaian sengketa dalam Islam. Islam menekankan tiga prinsip utama dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah keadilan. Prinsip keadilan yang merupakan dasar utama dalam menyelesaikan konflik. Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 58 mengajarkan agar segala urusan diselesaikan secara adil dan tidak berat sebelah. Yang kedua ada musyawarah. Prinsip musyawarah yang menekankan pada proses pengambilan keputusan secara kolektif sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38, melalui musyawarah, semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat sehingga keputusan yang diambil bersifat inklusif dan tidak sepihak. Yang ketiga ada perdamaian, prinsip perdamaian yang mengutamakan solusi damai dan menghindari konflik berkepanjangan. Dalam Islam, perdamaian adalah prioritas utama agar hubungan baik tetap terjaga. Yang ketiga ada metode penyelesaian sengketa dalam Islam. Islam menekankan tiga prinsip utama dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama ada tahkim. Tahkim yaitu pihak penunjukan pihak ketiga yang netral untuk memberikan keputusan yang adil. Contohnya terlihat dalam sejarah Nabi Muhammad SAW saat beliau membantu menyelesaikan perselisihan antar suku. Yang kedua ada mediasi. Mediasi yaitu di mana mediator berperan aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediasi ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan dialog dan penghormatan terhadap semua pihak. Dan yang ketiga ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi yaitu yang lebih menekankan kompromi dan perdamaian tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Semua metode ini menunjukkan fleksibilitas pendekatan Islam dalam menghadapi berbagai jenis konflik. Yang keempat, keunggulan metode Islam dalam penyelesaian sengketa. Metode Islam dalam penyelesaian sengketa memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya relevan hingga saat ini. Pendekatan ini berbasis pada nilai-nilai moral dan spiritual sehingga tidak hanya menyelesaikan konflik secara material, tetapi juga memperbaiki hubungan antar individu. Islam mengutamakan perdamaian sebagai hasil akhir yang memberikan solusi jangka panjang dibandingkan penyelesaian yang hanya bersifat sementara. Selain itu, metode ini fleksibel untuk diterapkan dalam berbagai konteks, baik itu konflik keluarga, bisnis, maupun komunitas. Keunggulan lainnya adalah bahwa pendekatan Islam menjunjung tinggi keadilan universal yang tidak membedakan status sosial, agama, atau etis dari pihak-pihak yang terlibat. Yang kelima ada relevansi dalam konteks modern. Dalam era globalisasi yang penuh dengan konflik multidimensi, metode Islam dalam penyelesaian sengketa menjadi semakin relevan. Tantangan seperti perbedaan budaya, kepentingan ekonomi, dan kompleksitas hukum modern membutuhkan pendekatan yang inklusif dan
berakar pada nilai-nilai universal. Pendekatan Islam dapat dikolaborasikan dengan sistem hukum modern, khususnya melalui mekanisme ADR, yang pada dasarnya memiliki kesamaan dengan metode Islam seperti tahkim dan sulh. Peran ulama atau mediator Islami juga sangat penting untuk menjembatani konflik antara tradisi lokal dan sistem hukum positif, sehingga menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Pendekatan Islam dalam penyelesaian sengketa menawarkan solusi alternatif yang menekankan keadilan, musyawarah, dan perdamaian. Prinsip-prinsip ini menjadikan metode Islam relevan di berbagai situasi konflik, baik dalam skala kecil maupun besar. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan literasi masyarakat terkait metode ini sehingga mereka dapat memahami dan menerapkannya dengan tepat. Selain itu, diperlukan pengembangan mediator dan arbitrator yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Islam. Langkah selanjutnya adalah mendorong integrasi pendekatan Islam dengan sistem hukum positif sehingga memberikan manfaat yang lebih luas dalam upaya penyelesaian konflik secara damai dan adil. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau pengucapan saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.